Oke, halo teman-teman semua. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial. Atau lebih tepatnya, kita akan membahas untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa secara numerik dengan menggunakan metode Euler, metode Hahn, dan juga metode Ramkata orde 4. Mungkin kita sedikit recall dulu apa sih persamaan diferensial biasa itu. Jadi persamaan diferensial biasa itu adalah persamaan yang memuat unsur-unsur turunan atau diferensial gitu, atau unsur-unsur derivatif. Jadi mungkin di kalkulus juga udah sedikit recall aja sih untuk materi kalkulus. Persamaan diferensial itu kan jenisnya ada banyak ya. Yang pertama itu ada yang bakal kita bahas hari ini, yaitu persamaan diferensial biasa. Di mana persamaan diferensial biasa itu terdiri dari satu variabel independen dan juga satu variabel dependen. Nah, terus ada lagi selain biasa atau tidak biasa, itu ada juga orde dari persamaan diferensialnya. Orde itu menandakan turunan keberapa persamaan diferensial tersebut. Misalkan di yang paling kiri ini kita punya sebuah persamaan diferensial biasa, orde 1, atau turunan pertama. Terus di yang kedua itu kita punya persamaan diferensial biasa, orde 2, karena di sini ada elemen turunan kedua yang d kuadrat y per dx kuadratnya ini. Kemudian di yang paling kanan ini kita punya sebuah persamaan parsial. Jadi udah nggak biasa lagi. Kenapa? Karena persamaan diferensial parsial itu variabel independennya lebih dari satu. Kalau di sini variabel independennya itu ada t dan juga x. Sementara variabel dependennya itu ada y. Persamaan parsial itu biasanya juga ditandakan dengan simbol d-nya yang berbeda dengan persamaan diferensial biasa. Beda kan ya kalau dilihat? Ini d-nya d alfabet biasa, sementara ini d-nya agak aneh gitu. Kalau simbolnya kayak begini, itu berarti dia persamaan diferensial parsial gitu. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah persamaan diferensial biasa orde 1. Meskipun metode-metode yang kita jabarkan nanti itu bisa juga digunakan untuk persamaan diferensial biasa orde 2 atau yang lebih tinggi. Tapi itu nanti akan kubahas lagi di akhir. Oke. Jika kita membahas mengenai masalah persamaan diferensial dan diselesaikan secara numerik, model masalahnya itu biasanya mengikuti runtutan seperti berikut. Yang pertama, kita akan disuguhkan dengan sebuah persamaan diferensial y aksen gitu, atau dy per dx. Karena kita ngomonginnya persamaan diferensial biasa dan orde 1 ya. Kemudian, kita dikasih tahu sebuah nilai awal untuk x sama dengan a, bahwa ya-nya itu adalah nilai tertentu, gitu, suatu konstanta yang diketahui oleh kita. Nah, habis itu, nanti kita dikasih apa? Kita disuruh cari tahu nih, dengan nilai awal yang dimiliki, kita diminta untuk mencari nilai lain, yaitu x sama dengan b, dan kita diminta cari yb-nya itu hasilnya berapa, gitu. Jadi nanti kita taunya y aksen, a dan a kapital ini. Sama kita juga disuruh nyari itu nanti apa ya? Nanti kita juga tahu b-nya ini. B ini adalah titik yang kita evaluasi nanti. Nah, b kapitalnya ini adalah nilai yang pengen kita cari di akhir. Gitu. Nah, untuk tahapan penyelesaiannya itu sendiri, pertama, kita harus merumuskan persamaan diferensial kita dulu menjadi suatu bentuk tertentu. Jadi, y aksennya kalau misalkan perlu, nanti akan kita ubah sedikit bentuknya. Gitu. Kemudian, kita menentukan batas iterasi atau n. Atau kita juga bisa menentukan ukuran dari step atau biasanya disimbolkannya dengan H ya, yang nanti kita ingin gunakan. Gitu. Kalau di source code yang akan kubuat nanti, atau source code yang udah kubuat itu, kita menggunakan n atau batas iterasi sebagai parameter. Kalau misalkan di soal Bu Umi itu kan kadang mintanya pakai step ya. Nah, itu kalau misalkan mau pakai source code-nya ya tinggal diubah sedikit aja. Nah, habis itu kita tinggal menerapkan metode numerik yang kita miliki sampai iterasi terakhirnya tercapai. Gitu. Nah, oke, sedikit contoh. Misalkan kita punya sebuah persamaan diferensial sebagai berikut. Jadi ada y kali dy per dx sama dengan x kuadrat min 1. Yang mana ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 1 ya. Terus dari persamaan ini, kita disuruh nyari nilai y5 kalau kita dikasih tahu bahwa y2 itu 1. Gitu. Jadi nilai awal kita itu adalah x sama dengan 2, yang mana y2 itu sama dengan 1. Nah, kita terus sekarang disuruh nyari x sama apa? Y untuk x sama dengan 5 yang di sini nih.
Kita lihat dulu next-nya. Pertama, itu kita bisa menyelesaikannya dengan metode Euler, di mana nanti kita merumuskan persamaan yang tadi itu dalam bentuk dy/dx. Jadi nanti elemen dy/dx atau turunannya itu harus berada di salah satu sisi. Sebagai contohnya kayak gini. Misalkan tadi kita punya ini kan ya, y kali dy per dx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, yang ada di sisi kiri itu nanti kita pindahin semuanya ke sisi kanan kecuali dy per dx. Misalkan kalau di sini cuma ada si y kan, ya udah y-nya kita pindahin aja, sehingga nanti akan membentuk persamaan ini, dy per dx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, ini nanti persamaannya akan kita catat dan kita gunakan dalam rumus metode Euler ini. Untuk menentukan nilai yang diminta tadi, y5-nya itu, kita mencarinya secara iteratif, di mana rumusnya itu seperti ini. y plus 1 sama dengan y ditambah h, yang mana h ini adalah step yang di bawah ini. Terus h-nya dikalikan dengan fxc. Fxc itu yang ini ya, dy per dx sama dengan x kuadrat min 1 per y ini. Nah, kemudian kita juga harus mengupdate nilai dari x untuk setiap iterasinya, di mana xi plus 1 itu sama dengan xi ditambah h. Di mana kita menggunakan nilai awal y0 sama dengan ya yang tadi disebutkan di awal ya. Kalau tadi kan ya-nya itu a-nya kalau nggak salah 2 kan. Coba. A-nya itu iya, a-nya 2, berarti ya-nya 1 gitu. Nanti itu nilainya kita catat. Dan h-nya itu adalah selisih dari titik akhir dikurangi titik awal. Selisih dari titik akhir dan titik awal dibagi jumlah iterasi yang pengen kita gunakan gitu. Berarti kalau di sini kan 5 dikurang 2 dibagi n. N-nya itu belum kita tentuin. Nanti bakal kita lanjut aja di praktiknya. Oke. Lagi-lagi ya, untuk parameter yang aku gunakan di sini itu apa? Aku menggunakan parameternya itu di sini n. Jadi yang dimasukin oleh usernya n. Kalau misalkan untuk tugas teman-teman gitu, Bu Umi mintanya pakai h atau masukinnya h, ya nanti di kodenya tinggal diganti aja. Oke, ini aku punya kode ini Euler yang akan menerima parameter sebagai berikut. Ini ada f, yang mana f itu adalah persamaan ini, fxy, yang memuat persamaan diferensial yang bakal kita gunakan. Ada a yang merupakan nilai awal, b yang merupakan titik awal, maaf. B ini adalah titik awal, titik akhir. Jadi a ini titik awal, b titik akhir, y0 ini adalah nilai awal atau y dari a gitu. N ini adalah jumlah iterasinya. Gitu. Nanti untuk mencari h itu gini kan, selisih dari b dan a kemudian dibagi oleh n. Gitu. Nah, nanti untuk iterasi ke 0, kita langsung bikin segmen sendiri dulu aja. Ada di luar dari loopnya. Gitu. Kita bakal menggunakan variabel x dan y yang merupakan array yang akan memuat semua nilai dari hasil masing-masing iterasi. Kenapa? Karena bisa aja nanti kalau misalkan kita udah dapat hasil perhitungannya, kita mau bikin plot hasil dari metodenya itu. Karena memang nilai perhitungan yang ada untuk setiap iterasinya itu menggambarkan fungsi y dari fungsi aslinya itu tadi untuk rentang A sampai B. Nanti aku contohin kalau masih kurang paham. Oke, jadi tadi misalkan kita kan ini ya, kita punya fungsi ini, udah aku bikin tadi duluan. Jadi kita punya fungsi anonymous parameter x, y, x kuadrat min 1 per y gitu. Sekarang kita butuh nilai awal. Nilai awalnya itu adalah titik awal x sama dengan 2 dan nilai awal y2 sama dengan 1. Terus titik akhirnya adalah 5. Oke, kita coba dulu ya. Euler f titik awalnya 2, titik akhirnya 5, nilai awalnya 1. Dan kita mau misalkan 10 buah iterasi, maka hasilnya seperti apa? Oh iya, sorry. Ini tadi aku lupa ngebahas ini ya. Ini sama aja sih ya kayak tadi mah. Ini untuk rumusnya tuh ini ya. Jadi masing-masing iterasi dihitungnya di sini. Sorry. Ini jadi y plus 1 kan y, benar kan? Y tambah h dikali f, xi dan y gitu. Jadi di sini itu x dan y memuat n plus 1 elemen.
Karena kita bakal nyempilin nilai awal ini di dalam array itu, gitu. Jadi misalkan kalau untuk hasil iterasi kedua, itu nanti letaknya ada di X2 dan hasil iterasi kedua, dia letaknya bakal ada di X3 dan Y3 gitu. Kenapa? Karena X1 dan Y1-nya itu memuat si nilai awal. Ini ya intinya ditambah satu aja nanti kalau mau dari iterasi hasil dari iterasi keberapa gitu. Terus ini kan untuk XI plus satunya itu ada XI plus H. Ini kurang lebih ngikutin ini aja sih. Sama kan ya? Oke. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Ternyata dengan 10 buah iterasi, dia menemukan bahwa Y5 itu hasilnya adalah 8,513811 gitu. Untuk mengevaluasi apakah nilai ini benar atau enggak, nanti kita coba cari persamaan eksak atau kita coba integralkan persamaan ini secara eksak. Kebetulan karena persamaan ini lumayan mudah untuk diintegralkan. Oke, sebelumnya aku ingin bahas lagi tentang ini. Alasan aku memuat hasil iterasinya ini dalam sebuah array. Gitu. Jadi, kan sesuai yang aku bilang tadi, mungkin aja kita nanti akan menggunakan hasil dari perhitungan ini untuk digambarkan dalam sebuah plot. Gitu ya. Jadi misalkan ini aku untuk sekarang kan cuma pengen ngambil yang akhirnya doang. Misalkan aku pengen ngambil array-nya. Jadi komen yang paling bawah ini yn itu ngambil yang paling akhir doang ya. Misalkan aku ubah return-nya itu menjadi x, y untuk nge-return nilai x dan y dari hasil masing-masing iterasinya. Gitu. Xpred dan xpred, ypred atau prediction ya. Itu sama dengan Euler F 25110. Nah, oke. Ini nanti nilainya berarti masuk ke variabel xpred dan ypred. Dia bakal coba aku masukin ke dalam ini nih. Coba. Aku coba plot di xpred, ypred. Gimana sih bentuknya? Kita pengen lihat aja. Ternyata kurang lebih kayak begini lah ya. Yaitu fungsinya ini adalah y5 yang pengen kita cari. Terus tadi ini y sama dengan 2. Y2 sama dengan 1. Yang tadi kita gunakan sebagai nilai awal. Nah, ternyata ya kurang lebih bentuk fungsinya tuh kayak gini. Nanti akan kita coba bandingkan dengan rumus aslinya atau persamaan aslinya deh. Oke. Kita coba cari dulu persamaan aslinya. Jadi kebetulan karena fungsi yang kita miliki itu separable, yang mana variabel independen sama dependennya bisa dipisah gitu. Jadi di sini kita memisah y dan x. Y-nya itu akan kita taruh di sisi kiri, x-nya akan kita taruh di sisi kanan, supaya nanti bisa kita integralkan secara sendiri-sendiri kayak begini. Gitu. Jadi ini y-nya jadi y kuadrat per 2, ada konstantanya, terus x kuadrat min satunya jadi kayak begini. Gitu. Konstantanya nanti kita pindahin, terus kita satuin jadi satu konstanta aja. Nah, terus dengan nilai awal yang kita miliki tadi, yaitu y2 sama dengan 1, berarti kan x-nya 2, y-nya 1. Itu nanti kita masukin aja ke dalam persamaannya. Sehingga nanti ditemukan bahwa konstantanya itu adalah min 1/6. Nanti konstantanya kita masukin lagi ke dalam persamaan yang tadi, dan akhirnya akan kita bentuk persamaannya itu sebagai y sama dengan apa. Gitu. Di sini kita dapat nih, y itu sama dengan square root 2x akar 3/3 min 2x min 1/3. Gitu. Coba ini kita gambar plot dari fungsi yang ini ya, fungsi eksak ini untuk x sama dengan 2 sampai 5. Ini kalau nggak salah aku udah bikin. Nah, ini. Jadi ini sama kayak tadi ya. Square root dari 2x kubik per 3 min 2x min 1/3. Coba lihat. Atau kita sekalian ini aja ya. Sekalian kita plot bareng hasil prediksi kita. Nah, ini dia. Jadi ternyata hasil prediksi kita udah lumayan bagus kan ya. Ini yang aslinya itu adalah yang biru, sementara yang merah ini adalah yang prediksi. Ya kalau kita lihat di sini juga ya lumayan bagus lah. Jadi kayak dia titiknya lumayan dekat. Mungkin nanti bisa kita cek ininya juga akarnya gitu kalau mau. Tapi ya itu urusan lain lah ya. Di sini aku cuma ingin menggambarkan aja kayak kita bisa loh menggambarkan plot hasil perhitungan dari metode Euler. Aku pengen ngungkit hal ini karena sedikit sharing aja.
untuk tugas akhir metode numerik tahun lalu, itu kita disuruh bikin model SIR. Model SIR ini adalah model prediktif yang dapat mengukur atau bukan mengukur, memprediksi laju penyebaran dari sebuah pandemi gitu. Kalau tahun lalu ya aku tugasnya itu bikin model SIR dari COVID-19 berdasarkan data yang ada, dan juga kita disuruh nanti kita disuguhkan sebuah persamaan diferensial. Nah, dari persamaannya itu ya kita bikin model kayak gini gitu. Sedikit ini aja sih, sedikit nggak tahu spoiler atau enggak, tapi sedikit sharing aja mungkin ya. Ya, begitulah. Oke, maaf. Tadi ada yang sedikit kurang. Kita lanjut ke metode berikutnya ya. Jadi di sini kita membahas mengenai metode Rangkata. Metode Rangkata ini itu adalah salah satu improvement dari metode Euler yang udah kita gunakan tadi itu. Nah, metode Rangkata ini jenisnya ada banyak, tergantung ordernya itu order berapa. Untuk masing-masing order pun, terutama untuk order 2 ini ya, itu ada submetodenya lagi. Jadi kalau misalkan untuk Rangkata order 2, itu nanti ada namanya metode Hehn. Ada juga namanya metode midpoint dan metode Ralston. Gitu. Mungkin udah diajarin juga di kelas teori. Tapi yang akan kita pelajari di sini adalah metode Hehn, di mana improvement dari metode Euler-nya itu berada dalam pencarian Y untuk iterasi berikutnya. Jadi di sini pencariannya itu rumusnya kayak begini. YI plus 1 itu sama dengan YI ditambah H per 2, atau stepnya tadi ya, dikalikan K1 plus K2. Nah, di sini kita menggunakan nilai baru nih, nilai K kita sebutnya. Ada K1 dan K2 kalau untuk metode Hehn. Di mana kita bisa mencari K1 dan K2-nya dengan rumus yang ada di bawah ini. Untuk K1 itu sama dengan Fxi, YI gitu. Jadi X-nya dimasukin XI, Y-nya dimasukin YI. Nah, untuk K2, nanti X-nya sama Y-nya itu yang dimasukin beda. Kalau di sini tuh X-nya dimasukinnya XI tambah H. Sementara Y-nya dimasukinnya YI plus K1 kali H. Gitu. Bedanya cuma di situnya aja sih. Jadi secara garis besar, implementasi di MATLAB-nya pun nggak terlalu beda gitu. Mungkin ya di perhitungan ininya aja. Tapi algoritmanya secara garis besar itu mirip. Untuk bentuk ininya ya. Jadi secara garis besar mirip kan? Kayak yang berubah cuma di dalam sininya doang gitu. Oke. Di sini kita mendeklarasikan variabel baru. Di sini ada sebuah array K yang akan memuat nilai-nilai K yang akan kita gunakan gitu. Jadi untuk K, untuk indeks 1 akan memuat nilai K1 ini. Untuk indeks 2 itu akan memuat nilai K yang 2 ini gitu. Nah, elemen si K ini atau variabel si K itu nilainya akan kita timpa. Jadi kita nggak akan menyimpan nilai K layaknya kita menyimpan nilai X atau Y gitu. Jadi setiap rekornya akan kita timpan karena dia juga hanya diperlukan untuk melakukan perhitungan si Y ini. Dia tidak akan kita gunakan untuk plotting atau analisis di analisis hasilnya gitu nanti. Oke. Kita coba aja deh ya. Tadi kan kalau metode Euler itu hasilnya tuh 8,513 ya. Oh ya, tadi aku belum itu ya. Aku belum nyari ini ya. Kalau untuk itu F mana ya? F asli gitu. Nah, tadi di sini ada kan F aslinya itu segini. Oh, nanti kita di akhir aja deh, sorry. Kalian sama si Rangkata order 4. Oke, kita cari dulu aja deh. Euler. Berarti tadi Euler kita simpan di sini. Kita simpan. Sebentar ya. Udah, oke. Euler nanti kita simpan di sini ya. Yo, gitu berarti. Nah, yo, ini. Nah, itu ya. Nanti kita dapat ini hasil dari Euler. Sekarang kita coba lihat hasil dari Hehn. Hehn sama dengan F. Nilai awalnya 2, akhirnya 5, F2-nya 1, Y2-nya 1, terus berikutnya adalah jumlah iterasinya, ada 10 kan ya. Nah, hasilnya itu adalah 8,5501. Nanti nilainya akan kita bandingkan dengan hasil eksak yang kita miliki. Yang tadi itu. Kan kita udah punya fungsi eksaknya ya, dari integralnya tadi. Oke. Jadi, untuk Hehn itu mungkin nggak terlalu banyak sih yang ingin dibahas.
cuma itu aja tadi, kita punya variabel K baru yang akan kita gunakan dalam perhitungan si Y ini. Dan K-nya itu kita nggak akan menyimpan nilai K untuk setiap iterasinya. Maksudnya kayak setiap hasil dari iterasinya itu untuk nilai K nggak bakal kita catat. Cuma dipakai terus nanti ditimpa gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja bahas untuk yang metode selanjutnya ya, yaitu metode Rankata Orde 4. Gitu. Jadi orde dari Rankata itu kan sebenarnya bisa banyak ya, tapi kalau nggak salah dari kelas teori dulu, seingatku, itu yang paling efektif cukup sampai orde keempat aja. Karena orde 5 dan ke atasnya itu hasilnya tidak terlalu signifikan, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Gitu. Jadi kalau untuk metode Rankata Orde 4, itu sama kayak tadi, kita ada improvement di dalam perhitungan nilai Y yang iterasi terbarunya itu. Tapi di sini kita sekarang punya 4 buah variabel K. Jadi ada K1, K2, K3, dan 4. Dan untuk menghitung Y-nya itu kayak begini. Y per 1 sama dengan YI, terus tambah H per 6. Gitu. Kalau tadi kan H-nya cuma H per 2 ya kalau nggak salah. Nah, H per 6. Gitu. Terus H per 6 dikalikan K1 plus 2 kali K2 plus 2 kali K3 terus plus K4. Gitu. Untuk perhitungan dari K-nya masing-masing itu ada di bawah ini. Jadi K1 sama dengan F X I Y I, masih normal ya. Nah, K2-nya itu dia mulai agak aneh. Jadi X-nya itu diubah jadi XI plus H per 2. Dan Y-nya itu diubah jadi YI plus K1 kali H dibagi 2. Gitu. Begitu juga untuk K3, sama kayak K2, cuma ininya udah diubah ya. Kalau tadi kan K1, sekarang K2. Gitu. Dan juga untuk K4, itu berarti per 2-nya udah tinggal dihilangin aja. Berarti nanti F, X-nya jadi XI plus H, terus Y-nya jadi YI plus K3 kali H. Gitu. Oke. Untuk implementasi kodenya, lagi-lagi sama aja. Bedanya cuma kita nambah, ada perhitungan baru kan. Perhitungan dari perhitungan dari K1 sampai K4 ini. Gitu. Kalau tadi kan cuma K1, K2, sekarang udah ada 4. Ini sama kayak tadi juga, variabel untuk K-nya itu kita nggak nyimpen sampai akhir semuanya kita iniin. Tapi kita giniin aja. Gitu. Nah, oke. Jadi untuk untuk hasilnya ini, oh ya, langsung aja lah ya. Kalau secara garis besar, lagi-lagi ini sama aja. Kalau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya. Hampir, ya bedanya cuma di ngitung si Y-nya doang. Di sini kita butuh K yang lebih banyak, itu aja. Kan di sini aku pengen catat hasil dari ininya untuk F2, 5, 1, 10. Nah, hasilnya itu ternyata 8,5441. Sekarang coba kita cek setiap hasil dari ininya ya. Kan F-printf. Terus, gimana nih? Mungkin kita bikin sebuah ini aja. Kita bikin gini aja deh. Jadi tadi kita punya Hun sama Ron gitu. Yang mana masing-masing ini menyimpan nilai dari itunya kan. Kita coba X sama dengan F asli 5 gitu ya. Kita coba cetak misalkan error dari L gitu kan. Error dari L itu berarti kan L dari X dari X min L gitu. Terus dibagi oleh L-nya, X-nya X-nya gitu kan. Nanti coba kita buat dulu aja untuk yang lain-lainnya. Gitu. Ini aku cuma mau ngitung aja sih error yang dihasilkannya itu mana sih. Nah, dikali 100 nggak? Kali 100 aja deh. Nggak usah deh. Jangan deh. Nah, ini ternyata hasilnya tuh sangat kecil ya. Kalau di sini kita lihat itu hasil dari yang paling pertama aja errornya udah 0,003 gitu. Ini bukan errornya error relatifnya 0,003 berarti itu tuh
berapa? 0,3% kan ya? Iya, 0,3%. Apalagi kalau metode yang lebih bagusnya, yaitu Hen sama si rangkata orde 4. Dia lebih kecil lagi galatnya, gitu. Maka memang kalau semakin tinggi ordenya ya, umumnya hasilnya sih lebih bagus. Tapi kan ya kita perhitungan lagi, apakah kita sanggup untuk menghitung nilai sebanyak ini, gitu. Sampai K-nya ada 4 kayak begini, gitu. Coba misalkan kita iniin juga apa ya? Boleh deh. Misalkan kita plotting juga hasil yang tadi ya. Ini gini. Aku coba ini ya. Terus ini. Karena aku mau coba ngeplotting hasil yang tadi. Hasil dari masing-masing ininya. Ini sebenarnya buat ngasih gambaran aja sih. Kayak gimana sih. Kalau untuk Euler kan tadi kita udah punya ya. Misalkan coba kita sekarang express-nya itu pakai punya Hen. Kayak gimana sih hasil gambarannya? Sorry. Express-nya itu Hen. Oke, ini udah bakal nge-return ini ya, nilai keseluruhannya, array ya. Nah, oke. Coba kita gambarin di grafiknya tuh hasilnya kayak gimana. Nah, ternyata hasilnya jauh lebih dekat lagi kan dengan si apa? Dengan si fungsi aslinya gitu. Apalagi kalau nanti kita pakai yang rangkata order 4. Meskipun di sini kita cuma ngitungnya itu nilai dari apa? Error dari nilai yang paling akhir ya, yaitu nilai Y5. Nanti teman-teman juga bisa ngitungnya itu adalah error keseluruhannya. Jadi ngitungnya tuh kayak gini. Pakai min. Misalkan min untuk ini kan kita express ya. Nanti itu min untuk ini nih. Gitu. Jadi minnya sorry sebentar. Kita coba min dari y f asli untuk 2 sampai 3. Oh, f asli untuk express gitu. Karena x prediksinya kan. Express itu dikurangi oleh si y pred kemudian dibagi oleh aslinya gitu. Kita lihat raratanya berapa. Oh, ternyata raratanya itu cuma segini gitu. Cuma berapa ini? Sorry kok. Oh, ini masih belum ini. Maaf, ini harusnya di ini ya. Nah, gini. Karena kita kan mau lihat nilai ini raratanya dengan baik. Oh, sorry. Sebentar ya. Oke, sorry. Ini tadi ternyata cuma kurang apa? Kurang akhirnya doang. Coba. Oh ya, ternyata cuma beda itunya doang. Oke. Jadi dia ternyata errornya itu untuk rata error dari setiap titik yang kita prediksi itu errornya 0,1% gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ngitungnya itu sesuai apa yang diminta dari soalnya aja. Kalau memang soalnya itu meminta hanya titik akhirnya, ya teman-teman carinya error dari titik akhirnya dengan titik akhir si prediksi yang tadi itu. Tapi kalau misalkan yang diminta itu adalah error dari keseluruhan fungsi yang dibentuk dalam iterasi metode penyelesaiannya itu, ya teman-teman sesuaikan aja, gitu ya. Misalkan kalau di sini kan aku nyari ratanya, gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu sih materi yang bisa aku sampaikan mengenai metode apa numerik untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa. Mungkin sedikit tambahan untuk penyelesaian PDB yang ordernya itu lebih dari 1, yaitu order 2 atau lebih dari itu. Jadi mungkin aku minjam sedikit PPT-nya Bumi ya. Kalau order 2 itu kan sebenarnya secara garis besar memang metodenya sama aja. Cuma nanti kita akan mendeklarasikan variabel baru kan. Karena untuk order 2 itu nanti ada misalkan turunan kedua. Nanti kita punya variabel baru. Misalkan di sini itu ada U, yang mana U ini itu adalah nilai dari Y atau nilai nilai aslinya kok nggak salah. Iya, nilai Y. Sementara yang ini itu adalah V ini menggambarkan nilai dari turunan pertamanya. Aku kurang tahu ini teman-teman diajarin sama Bumi atau enggak. Tapi ya garis besarnya gitu. Kalau kita ingin mencari persamaan diferensial penyelesaian untuk PDB order 2 dan ke atas, itu kita tinggal introduce variabel baru aja. Gitu.
Nanti kalau memang teman-teman mau membutuhkan source code ini untuk penyelesaian PDB order 2 dan ke atasnya, ya tinggal disesuaikan aja. Intinya itu aja sih. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk PC. Terutama untuk teman-teman yang masih belum mengumpulkan ya. Jadi ini kalau nggak salah tuh, aku nggak mau nyebut nama, tapi kan ini kayak misalkan untuk praktikum 4 itu masih ada beberapa yang belum mengumpulkan gitu. Untuk sistem persamaan linear dan non-linear juga sebelumnya masih lumayan banyak gitu. Aku khawatir aja kalau ini berlanjut, nanti nilai akhir teman-teman mungkin kurang memuaskan atau gimana gitu. Jadi mohon kalau memang ada kendala, kalau ada kesulitan, tolong disampaikan baik lewat PC maupun lewat grup gitu. Terlebih lagi untuk responsi ini ya. Ini kan responsi jangan sampai telat gitu. Oke. Mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.